Ini Anda wariskan, kalian pemuda, kalau kalian tidak punya keberanian, sama saja dengan ternak, karena fungsi hidupnya hanya beternak diri. Jadi harus punya keberanian. Percayalah, setiap insan yang diberikan kehidupan akan menghasilkan manfaat, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Jadi sebenarnya pesan teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Irfansyah di channel saya yaitu Irfansyah. Pada konten kali ini kita akan melanjutkan segmen tentang sharing materi, dimana pada segmen sebelumnya ataupun konten sharing materi sebelumnya kita sudah membahas tentang organisasi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan mengaitkan bahasan organisasi dengan salah satu bidang ilmu yaitu manajemen dalam organisasi. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum menonton tentang video apa itu organisasi, mohon untuk ditonton terlebih dahulu video tentang organisasi ataupun dasar-dasar dari organisasi tersebut. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya tak henti-hentinya mengingatkan dan mengajak teman-teman untuk mensubscribe video ini, karena untuk berkembangnya video ini butuh subscribe dari teman-teman semua. Share juga bila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, langsung saja, inilah tentang materi selanjutnya. Itu tadi kita sudah bahas tentang organisasi, dan sekarang kita akan sangkutkan organisasi itu dengan manajemen dan organisasi. Nah, di sini ada pengertian dari manajemen itu sendiri, di mana manajemen, saya mengutip dari pengertian manajemen dari Ricky W. Griffin 2013, di mana manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Apa sih itu efektif dan efisien? Nah, ini langsung saja ada pengertian tentang efektif dan efisien. Efektif di sini berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Jadi pastinya dari tujuan yang sudah ditetapkan itu harus dicapai sesuai dengan perencanaan, itu disebutnya efektif. Adapun efisien di sini berarti tugas yang ada dilaksanakan dengan benar, terorganisir, dan sesuai jadwal. Jadi kalau misalnya efektif, tujuan itu dicapai sesuai perencanaan. Kalau efisien berarti diartikan bahwa tujuan itu ataupun untuk mencapai hal tersebut dilaksanakan dengan benar, terorganisir, dan sesuai jadwal. Jadi itulah pengertian dari Griffin, mengapa Griffin mengatakan bahwa manajemen adalah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi ada dua elemen di sini tentang manajemen, itu mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi ingat dua elemen ini dan perbedaannya. Oke, lanjut. Nah, di sini mengapa itu manajemen dibutuhkan dalam organisasi terutama? Yang pertama, jelas karena sesuai dengan ciri-ciri organisasi, yaitu ada yang namanya tujuan. Jadi manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Nah, ini dibutuhkan manajemen karena terkadang ketika sudah ditentukan, dalam setiap orang tuh pasti akan berbeda-beda pandangan tentang tujuan-tujuan tersebut. Pada itu dibutuhkan ilmu manajemen untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dengan adanya tadi pengawasan dari ilmu manajemen itu sendiri. Dan yang ketiga, yaitu tentang untuk mengapa manajemen dibutuhkan, karena untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang tadi sesuai dengan benar, terorganisir, dan juga efektif sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Nah, ini simpelnya dari pengertian manajemen ketika ditanya tentang manajemen, yaitu sebuah proses mencapai tujuan bersama orang lain. Sesimpel itu sebenarnya pengertian manajemen. Ada kata proses, mencapai tujuan, dan bersama orang lain. Karena ketika tidak bersama orang lain berarti itu bukan ilmu manajemen. Baik, langsung ini ada ini arti penting manajemen dalam organisasi. Apa sebenarnya arti penting manajemen dalam organisasi? Yang pertama, ada sumber daya, di mana kemarin organisasi ada 4 sumber daya, yaitu human resource, sumber daya manusia, ada financial resource, sumber daya keuangan, ada juga information resource, sumber daya informasi, dan juga physical resource, ada sumber daya fisik. Nah, dalam manajemen itu dari keempat sumber daya organisasi tersebut dibagi lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan
diartikan sebagai sumber daya 6M. Yang pertama itu man atau manusia, yang kedua materials, yaitu peralatan ya, bisa di peralatan, materials, bahan-bahan. Yang ketiga ada machines, ini machine sudah pasti peralatan. Yang keempat ada metode, yang kelima ada money ataupun uang, yang selanjutnya terakhir ada market ataupun pasar. Nah, dari keempat sumber daya organisasi tersebut dilebur lagi ataupun dibagi lagi menjadi 6 sumber daya dalam manajemen. Man masuk kepada unit research pastinya. Material, machines itu bisa ke physical research. Metode itu bisa masuk ke information research, metode informasi. Money itu pasti financial research, dan market itu bisa masuk ke metode informasi, bisa masuk ke financial research juga. Selanjutnya di sini ada proses manajemen. Yang paling umum pastinya teman-teman tahu ya, ada kata istilah POAC, planning, organizing, activating, dan controlling. Planning ini adalah perencanaan, organizing adalah organisasi, yang ketiga activating adalah pengawasan, activating itu pelaksanaan maksudnya, pengorganisasi. Yang keempat controlling ataupun pengawasan, bisa evaluasi juga ya. Selanjutnya ada sasaran akhir ataupun goals, tujuan tadi dicapai untuk goals efektif dan efisien. Sekali lagi, efektif itu sesuai dengan perencanaan ketika ditentukan di awal. Kalau efisien itu berjalan dengan sesuai, terorganisir. Nah, udah segitu aja tentang arti penting manajemen dalam organisasi. Kita mungkin nanti kedepannya kita akan bedah satu-satu dari, misalnya tadi dari sumber dari sumber daya yang namanya proses manajemen, kita akan bedah bersama-sama, dan juga yang lain-lainnya. Itu hanya dasar saja teman-teman. Dan di sini ada kutipan, saya mengutip dari salah satu sastrawan juga ya, Pramudia Anantatur, di mana dunia seperti apa yang ingin Anda wariskan, kalian pemuda? Kalau kalian tidak punya keberanian, sama saja dengan ternak, karena fungsi hidupnya hanya beternak diri. Jadi harus punya keberanian. Percayalah, setiap insan yang diberikan kehidupan akan menghasilkan manfaat, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Jadi sebenarnya pesan teman di sini bahwa setiap kita tuh punya kelebihan kekurangan masing-masing. Jangan sampai kita merasa saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Sebenarnya kita harus bersyukur dengan diri kita, karena sejujurnya kita semua itu sama, sama-sama sempurna juga. Thanks, terima kasih. Ada juga kutipan lagi, mereka yang berani tidak akan pernah kalah, mereka yang bisa tidak akan pernah kalah. Sometimes you win, sometimes you learn. Ini merupakan mata hidup saya, dan ini jangan lupa di follow akun saya, Irfansyah, dan juga Facebook saya. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Baik, itulah video tadi tentang sharing materi dimana tentang manajemen dalam organisasi. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan serta motivasi teman-teman. Dan selanjutnya sampai jumpa di next video. Like video ini jika Anda suka, dislike jika tidak suka, komen di bawah jika ada masukan, dan jangan lupa subscribe pastinya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.